Halo Supradi, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat roti Ambon. Ada juga loh yang bilang kalau ini roti lemak. Rasanya enak, dijamin empuk banget dan pastinya ketagihan ya. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 450 ml santan dari 1 butir kelapa, 350 gram gula pasir, 2 butir telur utuh, 1 bungkus ragi instan. Saya pakai merek Saf Instan. Dan 1 sendok teh baking powder. Pertama-tama, masak santan dan juga gula pasir sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya. Gunakan api yang sedang saja. Setelah mendidih, ini langsung dimatikan apinya, kemudian diamkan sampai agak hangat. Oke, jadi ini santannya sudah agak hangat, usahakan hangat ya santannya. Kemudian langsung campurkan tepung terigu dan juga ragi instan, ini kita aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya saya akan pecahkan telurnya ke mangkuk lain ya. Ini saya akan kocok sebentar. Cukup kocok lepas seperti ini saja. Kemudian saya akan sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata. Oke, setelah rata, masukkan telur yang sudah dikocok lepas tadi, kemudian ini diaduk-aduk sampai merata ya. Oke, jadi setelah adonannya tercampur rata, dia akan kental seperti ini. Bukan encer ya. Kemudian adonan ini akan saya tutup menggunakan cling wrap seperti ini. Kemudian saya lapisi dengan serbet bersih. Ini kita diamkan selama 1 jam. Tergantung dari suhu ruangan. Kalau misalkan ruangannya panas, biasanya cepat mengembang. Untuk cetakannya, di sini saya menggunakan kaleng susu yang sudah saya cuci bersih seperti ini, yang sudah dipotong ya. Ini sudah saya olesi menggunakan mentega. Untuk cetakannya itu biasa orang pakai cetakan muffin, tapi karena saya nggak ada, jadi saya pakainya kaleng susu seperti ini ya. Dan saya juga sudah memanaskan oven kurang lebih 15 menit. Oke, jadi ini sudah 1 jam. Adonannya sudah mengembang dan ada gelembung-gelembungnya juga. Ini adonannya langsung diaduk supaya gelembung udaranya itu dia keluar ya. Nah, adonannya dia seperti ini, kental ya.
Jadi setelah didiamkan selama 1 jam tadi, kemudian saya akan tambahkan 1 sendok teh baking powder supaya kuenya itu lebih mengembang. Aduk lagi sampai merata. Nah, sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Ini kaleng susunya sudah saya susun di loyang. Kemudian saya akan langsung tuangkan adonannya tadi ke dalam kaleng susunya. Kita menuangnya itu nggak usah banyak-banyak karena nanti adonannya ini kuenya akan mengembang kira-kira segini ya adonannya. Sambil kita hentak-hentakkan seperti ini. Nah, jadi ini sudah selesai saya masukkan semua adonannya ke dalam kaleng susu. Oh iya, kaleng yang saya gunakan ini sebanyak 20 buah ya, dengan ukuran yang seperti tadi. Oke, jadi ini sudah siap untuk di oven. Untuk mengoven roti Ambon ini kita membutuhkan api atas bawah ya. Karena untuk mengeringkan bagian atasnya itu, tapi pakai apinya yang kecil saja. Ini di oven selama kurang lebih 20 menit ya. Oke, jadi roti Ambonnya ini sudah saya oven selama kurang lebih 10 menit. Ini saya akan kasih topping yaitu gula pasir. Sebenarnya ini sudah terlalu kering ya untuk menabur gula pasirnya. Sebenarnya pas waktu dia masih agak belum kering gitu. Kemudian ini kita oven lagi selama 10 menit lagi ya, sampai permukaannya itu kering. Nah, ini kuenya sudah matang. Di sini saya lupa untuk mengeceknya menggunakan lidi sate ya biasanya. Tapi karena saya sudah yakin kalau kuenya itu udah matang ya, karena dari permukaan atasnya itu udah kelihatan kalau kuenya ini sudah matang. Dan saya juga menggunakan apinya yang enggak besar, jadi otomatis kuenya ini udah matang. Cantik ya. Oke, jadi ini kuenya sudah saya diamkan ya, tadi sudah dingin kuenya. Kemudian saya akan keluarkan dari cetakannya. Ini benar-benar empuk banget dan lembut loh seperadi. Kuenya ini nggak lengket sama sekali ya di cetakannya. Nah, ini saya akan keluarkan dulu kuenya. Hasil kuenya itu jumbo-jumbo. Kalau misalkan nggak mau hasilnya besar seperti ini, boleh pakai cetakan muffin. Nanti hasilnya dia akan lebih bagus dari ini ya. Wah, ini roti Ambonnya sudah siap untuk dinikmati. Bisa dilihat teksturnya empuk dan lembut banget. Seperti ini. Tuh, cantik banget ya, menul-menul gitu.
Dan hasilnya juga mengembangnya itu tinggi banget ya. Walaupun udah dingin, kuenya tetap masih lembut dan enak banget. Biasanya kalau di Bangka pada saat bulan puasa, kue ini tuh paling banyak dicari ya, laris manis kalau misalkan buat jualan. Biasa untuk berbuka puasa gitu. Rasanya enak, empuk, dan yang di bagian atasnya itu dia agak garing-garing dan crunchy-crunchy gitu ya. Kalau misalkan Sepradi nggak mau pakai topping gula pasir juga di skip aja nggak apa-apa. Pokoknya sesuai selera saja ya. Oke deh, gimana, gampang banget kan cara membuatnya? Nggak membutuhkan bahan yang banyak dan udah dicari juga bahannya ya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.